Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Yuk sebelum memulai pembelajaran kita berdoa bersama-sama. Ayo minta tolong Rara, pimpin ke depan sini. Pimpin teman-temannya berdoa. Langsung berdoa enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih karena sudah berkenan memimpin. Ayo anak-anak, tak perlu absen sebentar ya. Ini David hadir, Hadir. Faisal, Lutfi, Tata, Hadir. Luluk, Hadir. Karang, Hadir. Sakila, Hadir. Rahma, Hadir. Dewi Hadir. hadir ya. Ya, makasih ya. Anak-anak, sebelum ini ya kita akan belajar tentang apa? Tentang iman pada hari kiamat. Ada berapa rukun iman? Ada 6. Ayo coba sebutkan yang masih ingat. Dewi, ayo. Terus? Iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, enam iman kepada kebenaran. Ya, jadi rukun iman ada 6. Sama enggak dengan rukun Islam? Tidak. Tidak. Rukun Islam ada berapa? 5. Ya, ini rukun iman. Jadi iman pada hari akhir ini, hari kiamat ini termasuk rukun yang keberapa? Yang kelima. Ayo, yang kelima ya. Jadi ketika ini kehidupan telah berhenti, jadi nanti ya, perhatikan dulu ya. Nanti tujuannya ini setelah pembelajaran ini, ya anak-anak mampu menceritakan kejadian dan peristiwa yang dialami pada hari akhir, yaitu Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Yaumul Misyar, dan seterusnya ya. Nanti itu ada ya. Nanti ada pengertian, ada kiamat, macam-macam kiamat ya. Dari bagian ini kelihatan ininya ya. Ya, apa saja tentang kiamat yang tentang kiamat itu ya. Ya, oke, Pak Guru lanjutkan. Ya, iman tadi iman ya, iman itu artinya secara bahasa percaya ya. Secara istilah yakini dalam hati, ya diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Itu namanya apa? Faisal iman. Harus gitu. Secara bahasa percaya. Nah tadi iman kepada Allah, percaya kepada Allah ya. Kemudian hari kiamat, hari di mana kehidupan dunia akan berakhir, semua makhluk binasa, lalu manusia dibangkitkan. Ya, Pak, berarti yang mati-mati gimana? Dibangkitkan semua. Nah besok semuanya mati. Ya, semuanya akan hancur. Alam ini akan hancurnya ya. Jadi itu namanya kiamat ya.
Jadi iman pada hari akhir adalah mempercayai akan adanya kehidupan yang kekal setelah kehidupan dunia ini untuk menerima balasan amal ya. Jadi besok itu setelah meninggal, setelah kiamat ada lagi alam akhirat. Oke, lanjut. Ya. Jadi kenapa kok ada kiamat? Nah, untuk apa ininya nanti? Jadi inilah hakikat kehidupan. Hakikat kehidupan adalah setelah kiamat. Ya, setelah kiamat itu ya. Kemudian tadi untuk mendapatkan balasan yang berbuat baik akan dapat apa? Pahala surga. Yang berbuat jahat akan dan neraka ya. Jadi semua makhluk pasti akan ada batasnya ya, semua kita di dunianya akan ada batasnya, tidak semuanya terus. Yuk, siapa yang mau hidup sampai 1000 tahun? Ada 100 tahun, giginya udah ompong, nggak bisa ngunyah, jalannya udah nggak bagus. Ya terus. Ayo tolong ini dibantu baca. Rara, tolong dibantu baca. Wa annas sa'ata dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada harapan padanya, dan bahwasanya Allah membalaskan semua yang ada dalam kubur. Jadi pasti datang, nggak usah ragu-ragu. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Hanya Allah. Cuman kita akan diberikan tanda-tanda, ciri-ciri. Ya, siapa yang kenal Darwin? Oh, Darwin tuh ciri-cirinya laki-laki, rambutnya lurus. Nah, itu namanya tanda. Ya, itu tanda-tanda. Kemudian ini ya, dalam surat Al-Hajj ayat 7. Jadi itu jelaskan bahwa semua makhluk yang telah mati akan dibangkitkan. Pak, nanti berarti yang di dalam kubur itu lama dong menunggunya? Nah, belum tentu juga, karena hitungan waktu akhirat dengan di alam dunia itu berbeda. Ya, sak menitnya di alam akhirat dengan 1 jamnya dari ini berbeda, hitungannya berbeda ya, tidak sama. Ya, ini tadi. Nah, ini pengertian dari kiamat ya. Jadi tanpa beriman pada hari kiamat, iman seseorang tidak akan diterima. Tadi kan sudah salah satu jadi rukun iman ya. Jadi ya, dalam surat An-Ghabun, orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian, demi Tuhanku kamu pasti dibangkitkan. Kemudian beritakan semua yang telah kamu kerjakan, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Ya. Jadi Faisal yakin adanya kiamat? Yakin? Nah, sekarang kiamat ada 2, kiamat sugro dan kiamat kubro. Ayo, siapa yang tahu kiamat sugro itu apa? Ya, apa? Kiamat kecil contohnya? Contohnya bos. Gunung meletus, apa lagi? Kebakaran. Bakaran, apa lagi? Banjir. Banjir, apa lagi? Gempa. Ayo, nggak usah ragu-ragu. Longsor, ya, apa lagi? Gempa. Gempa bumi, apa lagi? Orang meninggal kiamat enggak? Kiamat kecil termasuk kematian. Ya, jadi kiamat sugro itu hancurnya sebagian alam, ya tidak seluruhnya, sebagian alam. Kok gunung agung meletus duar, langsung sekitar gunung itu apa? Nanti bisa kena abu, kena panasnya rusak. Ya, panasnya itu bisa nyampe 700
derajat Celcius atau lebih. Apa gunung yang meletus itu, makanya kalau ada gunung meletus kalian jangan dekat, nggak boleh dekat. Ya, karena kecepatan peluncuran lampahnya nanti itu bisa berkilo-kilometer dalam tempo sekian jam, itu cepat sekali gitu. Nggak nyampe 1 jam, hitungan menit, jadi turun cepat, turun ya. Ya, kalian lari dengan kecepatan yang paling kencang pun akan kena kalau radius kalian besar. Ya, peluncurannya awan panas itu bahaya. Kita belum kena, sudah kena uapnya saja sudah kepanasan, nanti menghirup gas, apalagi ada gas beracun bisa langsung pingsan, kena awan panas ya luar sana. Ya, kalau ada gunung meletus maka jangan dekat. Kalau tadi peringatkan sama ahlinya, jangan didekati. Ya. Ya, kemudian kiamat kubro. Kiamat kubro itu kiamat besar. Ayo. Aduh, tolong dibaca nih. Ya. Sini, maju ke depan sini, enggak apa-apa. Sini. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Ini surat apa? Al-Qari'ah. Ya, duduk, bagus. Coba dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Jadi surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5 tadi itu cerita tentang hari kiamat. Coba ayat 1 itu Al-Qari'ah, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Nah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti aneh-aneh yang bertebaran. Aneh-aneh kan ya aneh-aneh. Aneh-aneh kalau kalian tahu kayak rayap. Tahu rayap? Tahu. Itu terbang itu. Padahal kalian besar-besar, ya kecil kan. Kalau kamu lihat di padang enggak tanah ada semut atau aneh gede-gede, kayak ada. Nah, itu pertambangan. Kemudian dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Gunung segitu gedenya kayak bulu. Faisal tahu bulu? Nah itu. Kalau kena angin gimana? Terbang, padahal ini gunung segitu gedenya. Ya ini ya. Ini sampai ayat 5 tadi. Ayat selanjutnya ada. Ini ayat selanjutnya bercerita tentang apa? Tentang setelah hari kiamat di alam akhirat. Jadi ada yang ditimbang. Ya, amalnya tadi yaumul jasa tadi itu nanti ya. Yaumul jasa. Oke. Lanjutnya ya. Kiamat tadi kan ya ada yang besar dan kecil tadi ya. Kiamat sugro, kiamat kubro ya. Ingat. Nanti itu ingat-ingat ya, Faisal ya. Lanjutnya, nah tanda-tanda datangnya kiamatnya. Tanda-tanda kecil. Diutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Setelah Nabi Muhammad ada kabar lagi enggak? Enggak ada. Kalau ada orang mengaku Nabi, berarti Nabi palsu. Kayak kemarin tuh Musaddiq itu Nabi palsu. Ya. Terus segala urusan kalau orang bukan ahlinya. Nah, kayak di negara itu bukan ahlinya megang suatu urusan, itu juga masalah. Berkembang sifat materialistik itu apa? Keduniaan, suka harta ya, sedikit harta ya. Kemudian
Sungai Efrat berubah jadi emas ya. Efrat itu berada di timur tengah sana ya. Baitul Maqdis penguasai umat Islam, ya ini yang di Israel itu, Palestina itu banyak terjadi pembunuhan ya, banyak mudah pembela kezaliman ya, antar kalangan banyak, tapi kezaliman juga banyak. Ya, banyak terjadi fitnah, merebaknya perzinaan. Nah, ini tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar. Tanda-tanda besarnya gimana nih? Yang nomor satu baca keras nih. Di timur kamu lihat matahari kalau pagi di mana? Timur. Nanti kalau terbenam di barat, itu berarti terjadi kiamat. Sebenarnya yang muter itu matahari atau buminya? Ayo di IPA diajarin. Siapa yang muter? Yang muter bumi atau matahari? Bumi. Jadi bumi ini muter, soalnya bumi itu muter ini ya. Matahari kan diem ya. Pas ini kena sinar matahari, ini ngalami siang, yang dibalik sini yang ngalami apa tuh, dibaliknya ngalami malam. Nah, sini ada sore, sini pagi. Terus buminya muter. Namanya apa? Rotasi bumi. Belum biasa kan? IPA itu. Ya, terus bayangkan sekarang ini muternya begini, terus kok tiba-tiba matahari terlihat dari barat, berarti muternya dibalik. Kamu tadi main puter-puteran tuh, kalau habis diputar ke sini, kemudian diputar balik, kepala pusing nggak? Pusing. Ya, tuh itu langsung praktek kalian tadi main. Munculnya binatang yang dapat berbicara dengan manusia. Nah, ada binatang bicara dengan manusia. Nah, datangnya Al-Mahdi, ada Imam Mahdi. Besok itu Imam Mahdi ini ceritakan yang akan memimpin tentara Islam. Dan munculnya Dajjal. Ya, Dajjal itu yang buat onar. Hilangnya jalannya Al-Quran. Ini ilmu Quran tuh hilang, nggak diamalkan. Ya, bukan hilang ini. Kalau Al-Quran sekarang banyak, kalau lihat di masjid-masjid itu banyak. Tapi kalian apakah membaca? Baca tiap hari. Alhamdulillah. Ya, target nanti kelas 6 apa juz 30. Ya kan, ini di target. Ada targetnya, harus hafal. Ya, kemudian turunnya Nabi Isa. Ya, Nabi Isa itu dipercaya belum meninggal, tapi selamatnya Allah diangkat ke langit, besok bakal turun lagi ke bumi untuk apa? Membimbing umat manusia di akhir zaman. Nah, kemudian terpecahnya bulan, kekacauan dan kejahatan semakin meningkat. Nah, munculnya sudah makin ini yang membuat kacau itu. Ya, sehingga terjadi huru hara. Nah, itu tanda-tanda kiamat. Miras merajalela, minuman keras jual bebas. Peristiwa dialami manusia setelah hari kiamat. Yang pertama apa? Coba baca apa? Yang keras. Satu hidup Di alam barzah ya. Jadi alam barzah itu alam kubur. Barzah itu dinding. Jadi pernah melihat orang kubur? Berani dikubur? Saya berani masuk kuburan. Main nakal-nakal tuh kalau suka meluk temannya tuh sekali-sekali dimasukkan ke kuburan. Ya kalau nunjuk temannya bisa fatal kan, bisa meninggal kan? Ya. Ya, jadi ini alam kubur. Kemudian apalagi nomor 2 apa? Baca Yaumul Ba'ats. Ya, ba'ats itu artinya berbangkit dari kubur, dibangkitkan. Ya. Kemudian yaumul masa dikumpulkan di tanah lapang dan bertepi. Jadi seluruh umat itu, seluruh manusia dikumpulkan. Mana cukup? Nah, itu kan pikiran kita. Tapi Allah jika berkehendak, ya akan cukup. Walaupun orang itu bermiliar-miliar orang, ya. Gurunya pas guru dulu pernah tanam sadar-sadar. Dia nggak sadar lama di rumah sakit itu, sampai akhirnya dia tuh sekian hari baru sadar. Kemudian bercerita apa? Dia tuh berjalan terus tidak bertepi, enggak di padang rumah jalan sendirian.
terus dia jalan sampai akhirnya apa? Dia itu kok sendirian, nggak ini kan? Nah, dia sadarnya ingat anaknya karena waktu kecelakaan, sebelum kecelakaan anaknya dibonceng pakai sepeda. Ya, dia teriak-teriak ambil anaknya, itu baru sadar. Nah, itu menunjukkan apa? Bahwa di alam itu tidak sampai kita pikirkan mana cukup juga untuk berusaha itu menyeritakan akbar seperti ini sendirian. Ya. Kemudian yang hisab, nah hisab itu dihitung, hisab hitung, ya dihitung. Misalkan sakila, catat sakila. Kemarin siapa yang hadir waktu ada dongeng itu? Waktu ada dongeng seperti sini siapa yang hadir? David hadir ya? Hadir. Pasal nggak hadir? Nggak hadir ya kebalannya? Pak Guru masih Pak hadir? Tata. Nah, kan dengerin nggak apa yang disampaikan Kak Timo tuh? Seru dah atau David? Seru. Wah, kamu harusnya dapat hadiah kalau di depan kemarin itu. Ya, anak, misalkan ini sakila. Oh, dilihat catatan amalnya. Oh, ini rasiminasi. Wah, amat baik. Karena amat baik, maka potensi masuk surganya akan besar. Tapi kalau anak yang suka bully, suka ngolok-ngolok temennya, suka ngambil uang punya temennya, apalagi malain, ada malah. Di sana dari malain ya kalian sama kakak kelasnya. Minta uangnya, orang nggak minta pukul. Ada nanya? Oh, apalagi kalau ada muslim laporkan ke Pak Guru biar diproses itu. Nggak boleh ngambil uang punya temennya, malah kalau malah itu maksa. Kalau nggak ngasih tak pukul. Ya itu malah preman itu. Ya, oh ini dicatat sebagai amal jelek, maka potensinya akan masuk ke neraka. Ayo, Faisal mau ke neraka? Hah? Mau, David? Enggak. Nah, kalau enggak mau berarti harus apa? Harus berlaku yang baik, beramal yang baik. Ya, David misalkan nanti sore pulang di rumah, ayahnya dibuatin kopi. Terus di kekayanya ini kopi minum ya. Keren kopi. Ya, siapa yang pernah gitu? Ada yang pernah melakukan gitu? Dulu, hebat. Ada lagi yang lain? Pernah melakukan buatkan kopi ayahnya atau ngambilin minum ayah? Pernah? Hebat. Pernah? Iya, coba. Pernah nggak saya bilang? Sama kecil, ya. Tadi disebutkan ada banjir. Ya, banjir itu bisa banjir bandang. Ya, kalau banjir bandang tiba-tiba air itu apa? Datang. Kayak air bah. Tapi cepat surut biasanya. Ya, kadang apa? Di bawah nggak hujan, tahu-tahu airnya besar karena di atas hujannya deras. Ya, itu bisa jadi banjir bandang. Arusnya gimana? Lebih kuat. Dia menerjang apa saja yang ada di depannya, cuma cepat surut. Ya, beda dengan banjir yang sifatnya ini menggenang lama, bisa seminggu baru surut. Ya, senang kalau ada air, David. Senang kalau banjir. Bisa renang loh. Bisa renang. Bisa senang kan kalau banjir? Nyari ikan. Ya, ini salah satu contoh kiamat kecil. Kemudian ini apa? Gempa bumi. Pernah ngerasain gempa? Gimana rasanya? Seneng? Goyang-goyang ini gak seneng? Kenapa? Takut? Takut dah? Takut ya. Ini juga dampak dari gempa bumi. Kalau gempanya kuat, ya hancur rumah-rumah itu. Ya makanya kalau ada gempa, misalnya di sini lagi belajar ada gempa, solusi paling ini kalian adalah apa? Paling cepat kalian harus sembunyi di bawah meja. Itu langsung lari keluar. Ya evakuasi. Turun apa? Sambil megali ke kepala. Supaya apa? Kalau ada sesuatu dari atas yang jatuh, kepala kalian terlindungi aman. Ya.
Tuh. Oke, terus Gunung meletus. nah ini gunung meletus. Ya, dulu terkenal dengan Bang Marijan, juru kuncinya Gunung Merapi ya. Ketika Gunung Merapi meletus tuh Bang Marijan sering disorot bersama media TV terkenal ini. Ya, ini juga harus hati-hati. Gunung meletus tuh bisa menimbulkan dampak negatif juga positif. Negatifnya gimana? Bisa menimbulkan kerusakan. Ya, rumah-rumah sekitar gunung bisa hancur dan terbakar. Sapi ternak bisa mati, bahkan manusia nggak yang kena itu bisa mati. Bagusnya gimana? Setelah terjadi letusan gunung itu nanti udah dingin, banyak pasir, tanahnya menjadi subur. Coba ini di Bali ini, kalau dulu Gunung Agung nggak meletus, mungkin pasirnya tidak banyak seperti sekarang. Ini karena dampak dari gunung meletus. Bingung nyari pasir di Bali. Terus tanahnya jadi subur. Kamu lihat di Namani kalau turun ke danau, banyak orang nanam cabai, nanam bawang. Itu kan dampak dari dulu letusan gunung Agung. Ya. Jadi itu sebenarnya ini meletus ini simbol kesuburan. Ya. Kalau kalian menyikapi positif membaca alam, itu bisa menjadi sesuatu yang sangat baik ya. Kemudian ini apa nih? Banjir. Nah banjir, nih Faisal kalau senang banjir, kamu senang berenang, nah bisa renang pas banjir ya. Tapi kira-kira ada buaya datang nggak nanti? Ya, terus ini apa nih? Orang? Ya. Oke, terus ya ini kiamat, contoh kiamat besar ya, kiamat besar ya. Ini bangunan dulu ini kan bagus-bagus ya, di kota-kota di negara ini bagus-bagus. Kalau kalian pernah ke Jakarta, banyak gedung pencakar langit ya, gedungnya tinggi-tinggi. Itu nanti kalau terjadi kiamat besar, hancur nggak? Hancur. Ya, ya. Kemudian ini, ya. Meteor nanti saling benda langit bertuburan itu menimbulkan ledakan ya yang dahsyat. Pernah lihat meteor? Siapa pernah lihat meteor? Belum pernah? Masa belum pernah sama sekali? Makanya jangan tidur sore-sore, malam itu keluar ya kemarin terang, coba lihat ke langit. Ya, kalian memandang langit itu sebagai rasa untuk mensyukuri nikmat Allah. Oh, Allah luar biasa. Allah menciptakan langit, ada bintang-bintang, ada bulan. Nah, betapa hebatnya Allah. Itu bagian dari bentuk ibadah. Maka kalian dicatat, oh ini siswa SD 1 Bubalan, 1-2 Taman Bali, Lulu, Dapin. Ya, mengamati ciptaan Allah sebagai bentuk rasa syukur itu nilainya ibadah, dicatat sebagai amal baik. Ya. Terus kalau bisa tahu kok ada meteor jatuh, itu kan cuma berapa detik. Belum pernah sama sekali. Iya. Pas terang gini keluar, kalian keluar. Ya, itu bagus kalian lihat itu. Terang, hilang. Ya, Bapak Guru udah berkali-kali lah ya. Sambil berdoa kalau lihat itu nanti ya. Ya, ini tuh hancur semua nanti kalau itu akan terjadi hari kiamat. Nah, ini tsunami ya. Tadi tsunami itu terjadinya gimana? Kalau terjadi gempa bumi yang dahsyat kayak di Aceh kemarin, itu dahsyat gempa buminya, hancur bangunannya, air lautnya naik ke daratan. Ada cerita setinggi pohon kelapa, kira-kira 25 sampai 30. Tinggimu berapa? Kira-kira kalau ada air setinggi itu kamu lari kemana? Ya, kalau ada tsunami harus lari ke tempat yang tinggi, ke bukit. Ya, soalnya gitu. Yang udah mana yang udah tadi itu?
udah. Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini telah selesai. Ya, kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr ya, Al-Asr dan doa sapi jaga. Ya, tolong Dewi dipimpin ya. Ayo coba kita doa dulu. Ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Terima kasih Dewi sudah mimpin doa. Ya, ingat nanti pelajari di rumah ya, yang sudah kita pelajari, terus tugasnya dilanjutkan, yang ada di LKS lanjutkan juga ya. Oke, Pak Guru akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala